Kamu waktu itu habis kesini ya? Iya, aku seminggu yang lalu baru dari tempat ini, bagus banget tahu, kamu harus ke sana. Iya, aku rencananya pengen ke sana. Kak, kamu ngapain sih main HP mulu? Iya, lihat deh, aku kan lagi nyari WO tahu, terus ketemu ini. Udah nggak sih, maksudnya lu udah masuk semuanya gitu loh, dekor, dokumentasi, make up. Hai. Lagi pada ngapain? Ini aku lagi milih WO, kan aku mau nikah. Iya. Terus gimana? ini sih harganya tuh kayaknya udah masuk ke budget aku ya, soalnya udah kayak paketan gitu lah. Kan kalau pakai WO lebih gampang nggak sih? Iya. Jadi kayak akunya nggak perlu repot-repot gitu ngurus-ngurusin Kamu gitu. wanita karir sama Iya. cowok kamu juga. Maksudnya kalau ngurusin sendiri agak ribet gimana gitu kan ya. Nggak ada waktu. Tapi ngomong-ngomong kamu nikah, kamu udah cek belum kesehatan kamu sama calon suami kamu? Kayaknya belum deh, soalnya kan calon suami aku masih dinas, belum balik. Kamu jangan ngeliat itu aja atuh, kamu harus pentingin juga kesehatan kamu sama calon suami kamu. Iya. Ih, pas banget tau gak sih, waktu kemarin aku tuh dapet mata kuliah dan terus ngebahas tentang ini. Jadi tuh kesiapan kamu tuh jangan bukan untuk WO-nya doang, tapi untuk finansial terutama iya. Terus juga kesehatan jangan lupa, itu buat nantinya kamu mendapatkan calon buah hati yang bakalan sehat di dalam diri kamu sama suami kamu nantinya. Kamu juga ya, walaupun tahun depan kita belum tahu, terus habis itu maksudnya kesehatan itu penting loh untuk pasangan kita nantinya kalau kita mau menikah. Nah, ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum sih ilmu untuk cek kesehatan itu? Belum tuh, aku kan belum dapat pengarahan apa-apa kalau buat kesehatannya. Berarti waktu itu aku pernah belajar, berarti aku bisa sharing ya ke kalian semua nih, calon istri yang baik di masa depan. Boleh. Sebentar ya, aku lihat dulu, waktu itu aku pernah belajar. Emangnya cek kesehatan itu penting banget ya? Maksudnya kan kita bisa kayak, ya kalau misalnya kita nggak sakit kan biasa aja gitu loh. Maksudnya aku kan sama calon suamiku juga kayak sehat-sehat aja, nggak kenapa-napa. Justru itu, walaupun kita sehat, sering olahraga, tapi kan kita nggak tahu ya dalam diri kita tuh ada penyakit apa, ataupun nanti apa sih namanya, sensus darah atau gula darah kita tuh ternyata terjangkit apa setelah kita menikah, kan itu nggak ada yang tahu ya. Jadi menurut aku tuh, dan juga kayak aku pelajarin tuh, tes kesehatan untuk pasangan itu sebelum menikah itu wajib banget. Terus tahapan-tahapan check up sebelum itu apa aja sih kira-kira? Yang pernah aku pelajarin ya, dan ini juga menurut Kemenkes, kita tuh bisa melalui beberapa tahapan prenatal check up nanti, yaitu yang pertama itu disuruh memeriksa fisik secara lengkap, misalkan melihat status kesehatan kita itu melewati tekanan darah, terus bisa juga tes urin, ya seperti itu yang biasanya dilakukan. Nah, terus habis itu ada juga pemeriksaan penyakit. Nah, biasanya penyakit ini nih bisa aja dari keturunan orang tua kita ataupun dari kitanya sendiri gitu. Jadi itu harus dicek juga itu. Lalu pemeriksaan penyakit menular juga itu harus dicek ya, seperti yang tadi sudah dibilang, HIV atau AIDS, terus habis itu juga hepatitis ya, seperti itu tuh harus dicek juga. Nah, terus habis itu ada juga pemeriksaan organ reproduksi antara calon pria dan calon wanita. Dan pemeriksaan ini berkaitan seberapa suburnya sih kondisi atau kesehatan organ reproduksi calon kita nantinya, ataupun untuk diri kita juga. Jadi menurut saya sih sama apa yang udah saya jelaskan, berarti penting banget ya untuk mengecek perihal check up ini untuk kesehatan pasangan kita dan juga diri kita, karena ini
bermanfaat banget untuk kita ke depannya karena seperti yang udah saya jelaskan juga ini tuh dapat mengetahui ke status kesehatan antara diri kita dan juga pasangan kita. Nah, terus habis itu memperoleh kesiapan mental jika sudah tes nih, terus kita udah tahu nanti semua penyakit atau kondisi kesehatan antara kita dan pasangan kita, dan itu kita tuh harus benar-benar menerima konsekuensinya jika sudah mengetahui status kesehatan kita. Nah, terus itu juga mendeteksi adanya penyakit, apakah itu menular atau tidak, dan juga cek material check up ini juga dapat membantu kita tuh mengetes kesuburan diri kita masing-masing. Terus si prematerial check up ini tuh biasanya bisa dilakukan di mana aja sih? Apakah harus ke rumah sakit besar atau bisa juga dilakukan di bidan-bidan gitu? Ya. Biasanya sih prematerial check up ini alangkah baiknya kan kita periksanya di rumah sakit agar lebih konkret gitu hasilnya, dan tapi karena di rumah sakit ini juga lebih konkret sama fasilitasnya lebih lengkap daripada klinik-klinik pada umumnya gitu. Terus habis itu kita bisa banyak konsultasi juga sama dokter di sana. Jadi untuk habis kita check up, kita bisa langsung konsultasi ke dokternya jika memang ada masalah atau kendala dari penyakit di antara dalam diri kita atau pasangan kita. Tapi kalau misalkan pun mau cek di klinik itu bisa juga, tapi kita harus tahu ceknya itu meliputi harus meliputi apa yang memang kita butuhkan untuk cek kesehatannya itu. Misalkan di klinik itu juga menawarkan fasilitas cek darah, terus habis itu adanya pemeriksaan penyakit menular itu. Terus habis itu juga harus ada layanan pemeriksaan kesuburan juga. Tapi kembali lagi itu bisa kita konsultasikan terlebih dahulu mana yang memang dan juga sesuai anggaran juga sih, kita sesuai anggaran juga memang kita mampunya di mana, di klinik atau enggak di rumah sakit. Namun ya kayak kita tahu klinik swasta biasanya kita anggarannya lebih mahal sama perlu uang yang keluar. Tapi kalau misalkan kita masih mau bingung nih antara yang mana ya, mau di klinik atau rumah sakit, kita bisa searching rekomendasi atau enggak mungkin bisa tanya teman kamu yang udah menikah dan sebelumnya cek material check up di mana atau mempunyai rekomendasi. Tapi kayaknya tuh untuk teman-teman aku sendiri kayaknya mereka juga kurang kurang peduli sama kesehatannya gitu. Jadi kayaknya tuh untuk orang awam kayak aku nih, terus teman-teman aku tuh kayak lebih untuk sibuk ke hal-hal yang ke pernikahannya, kayak misalnya WO-nya, terus cateringnya gitu, terus nyumbur undangan ke siapa aja, mau ngundang siapa aja kayak gitu. Jadi untuk ke kesehatannya tuh kurang gitu loh. Makanya aku juga kan kuliah sampai sekarang gitu. Terus gimana ya solusinya tuh biar orang tuh semuanya paham gitu kalau si prematerial check up ini tuh sebenarnya juga sangat penting untuk si calon pengantin bahkan untuk ke masa depannya gitu. Memang sih apalagi zaman sekarang ya, yang namanya WO atau enggak acara tuh yang lebih paling diutamakan
daripada kesehatan diri kita gitu kan. Apalagi apa ya namanya, sex education aja tuh di mata orang masih awam, apalagi untuk kesehatan kesuburan pada calon pasangan tuh masih iya sih sebenarnya masih pada tabu kan untuk mengecek. Maksudnya takutnya tuh denial, masa sih aku punya penyakit ini, Iya, masa sih dia punya karena kan penyakit kita ini. merasanya badan sehat gitu Iya. ya, jasmani rohani itu udah sehat aja gitu kan, jadi kayak jodoh lah nggak ada masalah apa-apa gitu. Terus juga kan namanya nikah sekali seumur hidup pasti kan pengen yang kayak agak wow gitu loh, Iya, makanya benar. fokusnya tuh selalu ke WO-nya gitu, bukan malah kesehatannya juga gimana pun ya. Cuma perlu kita tahu ya, maksudnya walaupun memang lingkungan sekitar kita ini masih tabu akan hal tersebut, tapi kita tuh bisa membangun dari diri kitanya nanti, karena kan yang berkeluarga nanti kita dan pasangan kita gitu kan. Dan itu tuh harus dimulai, memang harus dimulai semenjak apa ya, memilih pasangan tuh emang harus dari mulai gitu. Nanti aku bakal jadi ibu yang seperti apa ya, terus nanti keluarga aku bagaimana ya, terus nanti hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan yang selain di luar WO atau juga undangan atau apalah gitu kan. Nah itu memang harus apa ya, kita sebagai calon orang tua tuh harus mengetahui itu secara menyeluruh, jangan yang kayak di lingkungan aku udah banyak kok yang gak peduli sama kesehatan gitu kan, pentingnya cuma yang kayak nanti mau dirayain gimana bla 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 gitu kan. Tapi itu balik lagi karena kita yang menjalaninya mau bagaimana, terus nanti siklus keluarganya bagaimana, itu memang harus dimulai dari kita sama pasangan kita nanti. Nah, kalaupun memang pasangan kamu nanti apa ya menyetujui mau bagaimana apa namanya kesepakatan dalam berkeluarga nanti bagaimana, maupun sebelum menjelang berkeluarga bagaimana, nah itu harus apa ya, maka dari itu aku bilang dari sekarang itu apa ya, banyak pertimbangan selain yang tadi dibilang itu juga penting loh, terutama cek kesehatan. Nah ini kita bisa, misalkan kamu udah tahu dari aku tapi suami kamu, calon suami kamu belum tahu, nah kamu bisa mulai apa ya, berdiskusi dengan calon suami kamu untuk memastikan kalau misalkan kalian ini tuh sehat-sehat aja, baik-baik aja, karena kan nantinya kita nggak mau dong anak kita tuh malah punya penyakit turunan dari kita, sedangkan kita duluannya aja baik-baik aja. Tapi kan maksudnya itu apa ya, takutnya menjadi tekanan kedua orang tuanya. Misalkan anaknya kenapa-napa, itu kan membutuhkan banyak tenaga waktu dan juga uang mengobati anaknya ya. Jadi itu harus aware sebelum kita menikah gitu. Jadi apa ya, berdiskusi dengan calon suami dan jangan sekali-kali apa ya menekan pasangan juga, karena kita tuh bukan misalkan akan kita menghakimi kamu takutnya punya penyakit ini atau ini gitu kan. Tapi itu jangan apa ya, terkesannya menghakimi gitu, tapi memang ini untuk menjalankan kehidupan kita berdua gitu istilahnya. Terus juga apa ya, pentingnya memperkenalkan juga ke calon suami kamu, kalau misalkan memang dia masih tabu itu, kita mau dong mempunyai turunan nantinya. Nah terus habis itu kita tuh harus apa ya, dengan primavera check-up ini kita tuh harus memastikan kita tuh tahu resiko kesehatan yang tadi dibilang, tahu resiko kesehatan untuk merencanakan kita punya anaknya nanti gitu, agar anak ini apa ya,
Kak, gimana sih buat kita ini yang masih sekolah buat lebih aware sama yang namanya kesehatan gitu, karena kan yang namanya anak sekolah ya kayak kita tuh suka jaga-jaga kayak nggak sehat atau kayak kurang peduli gitu loh sama yang namanya kesehatan. Gimana sih caranya supaya kita tuh lebih aware sama yang buat kesehatan kita nanti gitu loh, supaya kan ini kan efeknya bisa jangka panjang kan, bisa kayak gimana supaya kita caranya lebih aware sama kesehatan diri kita sendiri. Iya, sebenarnya ini tuh apalagi zaman sekarang nih ya, tadi aja untuk cek kesehatan pasangan di lingkungan aja masih tabu gitu kan, apalagi zaman sekarang anak-anak yang makannya apapun itu dilahap gitu ya. Beda lah sama zaman dulu pola kesehatan atau pola makannya gitu. Jadi untuk kita yang belum menikah ini wajib banget yang namanya kita tuh jaga pola hidup sehat. Jaga pola hidup sehat tuh bukan seakan-akan cuma buat kesehatan reproduksi, tapi kan memang kita kan memang dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat. Misalkan dengan satu piring tuh kita makannya 4 sehat 5 sempurna, walaupun memang sekarang udah jarang banget ya kita untuk makan kayak gitu, tapi at least seenggaknya tuh satu hari makan berapa jenis sayur atau nggak makan 2, terus minum air putih yang banyak juga gitu. Terus kita tuh apalagi zaman sekarang suka banget ya makan micin-micin, makan coklat, makan apalah, kayak nggak dijaga banget makannya. Nah tapi mulai dari sekarang, karena walaupun masih sekolah juga, tapi itu memang harus penting kan jaga kesehatan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin mengurangi makanan-makanan yang istilahnya tuh yang tinggi gula, tinggi garam gitu kan, karena itu walaupun nantinya kita masih berapa puluh tahun lagi menikah, tapi kan itu ada belasan tahun lagi menikah, tapi itu bisa aja penyakit itu datang sebelum kita menikah gitu kan. Nah terus habis itu ini selanjutnya sangat dianjurkan oleh dokter pun ngomong kayaknya tuh harus olahraga teratur ya, walaupun aku juga jarang olahraga, tapi seenggaknya kita tuh ancar-ancar seminggu sekali lah olahraga gitu kan. Tadi kapan-kapan kita jogging bareng gitu kan, beneran apalagi harus sehat bareng, karena kan kita sebagai wanita nggak mau dong diri kita sakit atau gimana nantinya gitu. Jadi kita kapan-kapan schedule ya Sabtu minggu sekali olahraga. Terus habis itu juga kita harus, ini penting banget sih, harus memiliki jam tidur yang normal ya. Walaupun bukan aku aja nih yang sibuk kuliah jam tidur nggak teratur, kamu juga ngurusin pernikahan segala macam, lagi bekerja juga, pasti kan yang namanya jam tidur itu pasti sedikit ya, minim maksimal banget kamu tidur berapa jam? Paling jam ya. Nah, kalau kamu gimana? Kan masih sekolah nih ya kan? Gimana? Ini seharian deh. Ya biasanya kalau masih sekolah kan Kalau aku meskipun masih sekolah tapi karena banyak ujian ya tugas juga, jadi waktu tidur tuh tetap dikit juga gitu loh Kak. Kalau banyak banget paling jam 11 ke atas mungkin baru bisa tidur karena ada ujian, ada tugas dan semacam gitu. Kalau kamu gimana, sama apa gimana? Jam tidurnya? Ya paling kurang lebih kita, apalagi kamu masih sekolah pun jam tidurnya udah bisa dibilang berantakan ya, belum nggak menentu tidur jam berapa, kadang jam 12, kadang kepepet ngerjain tugas kan gitu. Tapi emang tidur tuh efektif 7-9 jam sih untuk mendukung fungsi hormon kita yang optimal. Tapi ya itu jangan tapi kita tuh walaupun jam tidurnya kurang, jangan sampai satu hari itu nggak tidur gitu, karena bisa habis itu terus habis
itu ini nih yang paling apa ya, menjadi hot news di pantaran kalian yang masih sekolah ataupun aku yang sedang menjalani kuliah, yaitu banyak wanita yang merokok. Iya. Nah itu tuh walaupun terkesan keren banget, cewek-cewek merokok, pakai segala macam, tapi kan perlu kita ketahui ya, merokok itu bagi untuk perempuan tuh maksudnya apa ya? Bisa menyebabkan kerusakan hormon pada perempuan gitu. Kalau bisa sih kalian nih yang melihat teman-teman yang merokok jangan sampai ikut-ikutan, karena itu bisa apa ya, kita nggak bisa melihat dampaknya untuk setahun atau 2 tahun, tapi nanti jangka kita mau tes kesehatan sebelum menikah nanti berapa belasan tahun itu pasti bakal terdeteksi gitu. Juga siapa nih yang di sini suka banget ngopi? Aku. Sebenarnya kafein itu tuh juga bisa apa ya? Bisa mengganggu keseimbangan hormon jika mengonsumsi kafein terlalu banyak gitu. Oke, berarti sangat-sangat penting ya. Nanti kalau misalnya calon-calon aku udah balik nih selesai dinas, aku pasti langsung menyuruh dia untuk just kita periksa kesehatan si prematerial check up ini, karena benar-benar apa ya, tadi manfaatnya banyak, apalagi tuh buat masa depan aku juga kan gitu. Jadi nanti setelah ini langsung semuanya. Iya itu harus. Iya. Nah tuh kan perselisihan benar. rumah tangga. Iya. Dia belum cek. Iya belum cek. Iya itu dia belum cek kesehatan. Nah maka dari itu berarti kamu kan udah tahu nih prematerial check up itu sangat penting. Nah berarti dari kamu itu bisa menyebarluaskan kesehatan ini tuh kepada teman-teman kamu atau di lingkungan kamu yang mau menikah nantinya juga. Itu bisa kamu kasih tips and triknya bagaimana cara melakukan prematerial check up ini sebelum menikah. Dan oh iya jangan lupa, walaupun kalian ini mempunyai masing-masing mempunyai kesibukan tersendiri, kalian sibuk sekolah, kamu sibuk kerja dan mengurus pernikahan nanti. Pokoknya kalian juga harus pandai-pandai mengelola stres kalian lah biar tidak mengganggu hormon kesehatan kalian juga. Gitu deh, itu sih yang dapat kurang lebih yang dapat aku sampaikan dari pengalaman yang udah aku belajar selama perkuliahan ini. Jadi semoga untuk kalian yang masih sekolah, untuk aku pun juga yang untuk kamu juga yang bahkan kamu yang mau menjelang pernikahan gitu kan, semoga bisa terbuka wawasannya atas pentingnya kesehatan. Iya, semoga sakinah mawaddah